Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita perlu melihat konteks dari bacaan kita. Jadi perikop pasal 8 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang dihadapkan dalam situasi yang sangat tidak mudah, ya, secara manusiawi kalau saya membayangkan. Kalau orang berbuat zina sudah kedapatan, dibawa dan diseret di depan Yesus. Dan dia lihat perempuan yang sudah tersiksa itu dalam segala situasinya. Persinahannya yang menanggung cuma satu sisi, yang sebelah sisinya laki-laki yang melakukannya tidak mendapatkan hukuman yang sama dengan perempuan ini. Dan ketika Yesus dihadapkan ke situasi itu, Yesus ditanya apa yang harus dilakukan, karena hukumnya Musa itu harus dirajam batu sampai mati nih. Dan kemudian Yesus bilang, ya, tidak mengiyakan langsung, tapi juga tidak menolak hukum itu. Yang Yesus kerjakan, yang katakan adalah, sekarang pertanyaan, siapa yang berhak untuk melempar batu? Yesus bertanya, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang melempar batu untuk pertama kalinya. Dan ketika itu semua orang pergi dan tidak ada yang punya hak untuk menghukum orang yang berdosa itu. Dan kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan setelah itu selesai, kemudian Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kemudian kita hubungkan dengan konteks bacaan kita dari pasal 8 ini, maka kita akan menemukan yang pertama adalah setiap dari kita yang berdosa itu tidak punya hak untuk menghukum orang lain, gitu ya. Yang kedua, orang yang berdosa itu diberi kesempatan sama Tuhan untuk berbuat baik di masa depannya. Tinggal bergantung dia menggunakan itu dengan baik apa enggak, gitu ya. Tuhan selalu kasih kemungkinan, Tuhan selalu kasih kesempatan. Kalau bahasa saya itu, Tuhan tuh kirim ikan besar untuk nangkap Yunus. Tuhan nggak kirim ikan teri untuk ngancurin tubuhnya Yunus, ya. Dikasih ikan besar, ditelan mentah-mentah, telan utuh supaya punya kesempatan untuk kehidupan yang berikutnya. Kalau sudah gitu masih nggak bener, ya kasih ikan teri yang ngancurin semua tubuhnya Yunus. Ya itu ini saya, gitu ya. Supaya apa, orang memahami selalu ada kesempatan untuk sesuatu yang baik di masa depan. Udah kasih kesempatan itu, gitu. Nah, terang itu menerangi kita yang berdosa, menerangi kesempatan kita bahwa ada kesempatan memperbaiki hidup di masa depan. Maka itu yang perlu kita gunakan, yang perlu kita hayati. Dan yang terakhir berkaitan dengan soal terang itu akan membuat kita tahu kebenaran, membuat kita tahu ternyata kita kotor dan dosa, maka perlu diperbaiki. Kita perlu menata lagi kehidupan ini. Jadi kalau contohnya itu ketika suasana gelap, rumah itu kelihatannya gelap aja gitu. Tapi ketika semua lampu dinyalakan, akan kelihatan debunya di mana, sawang, laba-labanya di mana, dan seterusnya. Terang tidak membuat rumah itu kotor. Terang itu membuat orang dan kita jadi tahu mana yang kotor, yang perlu diberesin. Sehingga kita melihat segala situasi dengan kacamata firman Tuhan dan Yesus, supaya kita tahu mana kehidupan kita yang perlu kita beresin di hadapan Tuhan.
Itu yang boleh kita hayati dengan bacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengasihi senantiasa menyertai-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.